Silakan melanjutkan, kita akan melanjutkan konferensi pers kepada paslon nomor urut 2. Untuk paslon nomor urut 2 silakan. Selamat datang untuk paslon nomor urut 2. Silakan Bapak dan Ibu. Ibu paslon nomor urut 2. Baik teman-teman media sekalian, kita sudah menggelar debat publik kedua dan ini merupakan paslon 2, Bapak dan Ibu paslon 2. Turun sedikit. Ya, silakan menyampaikan pernyataannya kepada media setelah debat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolonggo, Nemo Waitimi Saipa, Salam. Terima kasih untuk masyarakat Mimika yang selama ini sudah kasih memberikan dukungan, simpatisan, relawan, semua masyarakat yang telah berikan dukungan kepada kita berdua, PG dan Maximus, siap melaksanakan semua janji kita di Kabupaten Mimika, yaitu 9 visi misi kita. Ini bukan hanya janji saja, kita akan membawa Kabupaten Mimika ini betul-betul perubahan. Di sana kenapa perlu perubahan? Kita tahu Timika krisis kepemimpinan, karena tidak suksesnya Kabupaten Mimika dengan anggaran 7 triliun 300 miliar sampai defisit anggaran 800 kali ini. Tapi belum sentuh kepada masyarakat, yaitu kehidupan yang layak seperti air minum, pendidikan, rumah sehat, dan kesehatan masyarakat. Maka kita dua berjanji, bahkan kita berikan dukungan kepada masyarakat yang meminta kepada pemekaran desa dan distrik. Ini sangat penting untuk pemberantasan kemiskinan Kabupaten Mimika. Supaya pemerintah hadir untuk pelayanan masyarakat, publik itu bisa dilaksanakan. Untuk itu, saya dengan Peggy akan berjanji untuk melaksanakan semua janji kita. Dan jangan lupa, tanggal 27, datang di TPS, pilih nomor 2, dan kita akan memperbaiki semua janji-janji kita di Kabupaten Timika. Silakan. Ibu silakan. Iya, saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada KPU, Bawaslu yang telah mengadakan debat kandidat yang kedua ini, kepada kru Metro TV yang sudah menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas, menampilkan kami agar masyarakat bisa melihat visi dan misi dari ketiga calon tersebut. Oleh karena itu, saya meminta kepada semua masyarakat, pilihlah pasangan yang diinginkan oleh otonomi khusus adalah Peggy dan Maximus yang diinginkan oleh otonomi khusus. Pilih kami tanggal 27 November 2024, kami adalah pasangan serasi yang diinginkan oleh otonomi khusus. Saya tambahkan, ya ini juga kita sudah mewakili, kita tahu hasil survei Kabupaten Mimika, Muslim tertinggi, habis itu Kristen, Katolik. Maka kita lengkap karena Mama Peggy mewakili umat Muslim di Kabupaten Mimika, saya mewakili Kristen. Untuk itu Kabupaten Mimika layaknya menjadi kota toleransi, kota untuk membangun perubahan, kota yang akan kita impikan sama-sama menjadi kota percontohan di tanah Papua. Inilah yang janji kita. Jangan lupa sekali lagi datang tanggal 27, pilih nomor 2. I love you buat kamu semua, masyarakat Timika. Rekan-rekan media yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan. Ya, baik Bapak, izin saya Umar dari Turang Bisa. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan yang tadi disampaikan bahwasanya merekrut tenaga kesehatan dari Malaysia ya.
Sedangkan itu bertolak belakang dengan apa yang Bapak sampaikan bahwasanya optimalan balai kerja. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan hal itu. Terima kasih Bapak. Jadi tenaga asing itu resmi di dalam negara untuk sebagai konsultan, perencanaan, perantas kemiskinan. Dan itu bisa dilakukan mau orang Amerika, orang Eropa, bisa di-hire. Di Freeport bisa hire orang Amerika. Intinya udah tambang di bawah tanah. Ini kita bicara tentang manusia. Mau tolong manusia. Maka itu tidak ada hal yang tidak dilakukan. Sekarang Kabupaten Mimika itu orang asing paling luar biasa. Penerbangan pesawat orang asing. Boleh kerja, masalahnya di mana? Untuk perantas kemiskinan kesehatan harus dilakukan. Negara jaminkan itu. Harus lakukan. Kenapa orang Malaysia harus datang? Karena berbahasa Indonesia. Masyarakat di kampung-kampung belum siap berbicara tentang bahasa Inggris. Kita tidak mungkin mendatangkan orang Eropa, orang Amerika. Minimal satu bahasa dengan kita bahasa Indonesia. Jenis penyakitnya sama antara Malaysia dengan Indonesia. Sama. Cuma mereka lebih maju. Untuk itu bukan mereka paling hebat. Tapi kita butuh transformasi. Transformasi kesehatan. Transformasi ilmu. Perantas kemiskinan kesehatan di negeri ini. Banyak orang Papua mati tapi tidak diekspos termasuk jurnalis. Tidak lakukan termasuk pemerintah. Tidak terbuka. Setiap hari kematian angka. Silakan datang di rumah sakit berapa orang mati tiap hari. Ini alasan saya. Itu dijaminkan dengan anggaran namanya anggaran otonomi khusus. Bisa dilakukan. Menjadi pendampingan. Kita punya tenaga dalam negeri. Kita punya putra-putra Papua ada di sini. Kita akan bangun balai pelatihan ada di sini. Tetapi kita butuh transformasi. Transformation pengetahuan. Skill tentang pelayanan kesehatan. Dan connect dengan satu bahasa. Itu alasan saya. Dan saya menjaminkan itu. Hal itu harus dilakukan. Untuk selamatkan bangsa kita. Dari kesehatan. Terima kasih. Bicara pakai itu speaker. Oh ya. Betul. Baik. Baik. Balai pelatihan ini sesuai dengan potensi dan kebutuhan kekayaan kami di Papua Tengah. Papua Tengah ini memiliki tambang terbesar di dunia. Bukan kabupaten, bukan negara, terbesar di dunia. Maka membutuhkan skill untuk orang berjadi tambang di bawah tanah. Bawa alat berat, perbaiki alat berat, daur ulang alat berat. Kita juga punya potensi Arapura. Kenapa orang asli Papua punya Arapura tapi tidak menikmati, tidak tangkap ikan. Yang tangkap ikan orang lain karena pelatihannya kurang, pendidikannya kurang. Untuk itu skillnya kita dibekalin supaya orang Kamoro bisa melayang sendiri. Karena pengetahuan, pemerintah tidak ada komitmen, kita berkomitmen itu. Kita dapat kesempatan jadi bupati, kita lakukan itu. Itu yang namanya balai internasional di Asia Pasifik, bangun di sini. Kita punya tanah kaya, kita punya APBD kuat. Kita punya produktif anak-anak muda, usia produktif kerja banyak sekali. 60% kemiskinan di sini. Persoalannya siapa yang akomodir mereka? Dengan cara apa? Maka saya sebagai anak muda, kami berdua pasangan yang lengkap memberikan jaminan bahwa kita akan bangun balai terbesar di Kabupaten Mimika. Untuk serap seluruh potensi. Bukan hanya laut sama tambang. Kita juga punya pertanian. Kita juga punya peternakan ayam, sapi, ternak babi. Itu bisa dilakukan sini. Kenapa harus datangkan dari Surabaya? Ini semua persoalan masalah pendidikan. Maka pendidikan penting, tapi balai pelatihan skala besar sangat penting. Dan ini tidak ada masalah dengan undang-undang. Ini tidak ada masalah, hanya ada hati.
Pemimpin itu ada hati enggak? Ada komitmen enggak? Bisa jalan enggak? Itu persoalannya. Maka saya berkomitmen. Saya pemimpin, saya orang asli Papua. Saya memberikan jaminan. Kekayaan ada di tempat saya. Untuk itu kamu semua yang ada di sini. Kamu mau dari Sorong, kamu mau dari Ambon, kamu mau dari Kei, kamu mau dari orang Toraja, orang Manado, orang Jawa, orang apa saja kita orang Timika. Kita akan bangun. Saya akan memberikan kesempatan jaminan bekerja melalui Balai Pelatihan dan Pendidikan Gratis. Ini menjadi visi misi saya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.